Selamat sore Jemaat Evination. Sore hari ini kembali kita di dalam acara Sela. Kita punya waktu yang indah bersama-sama menyembah Tuhan, tenang sejenak di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan disegarkan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini di mana Engkau siap untuk menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang kita perlu lakukan dalam hidup ini. Dan pada waktu kita setia, pada waktu kita taat kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, kita melihat perkara besar terjadi.
Saya sering mendengar cerita-cerita dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman yang lain, bagaimana pada waktu mereka mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan, maka mereka melihat perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan mereka. Dan hari ini saya juga ingin membagikan kepada saudara cerita yang seperti itu, tetapi twistnya berbeda, saudara ya. Seringkali kita suka satu cerita di mana kita hanya melihat sisi spektakulernya. Tuhan melakukan perbuatan yang dahsyat. Tetapi kadangkala Tuhan izinkan di dalam perkara yang dahsyat yang menjadi bagian daripada apa yang kita lakukan, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk semakin bergantung kepada Dia. Di dalam 1 Raja-Raja Fatsal yang ke-17, kita membaca satu cerita yang luar biasa. Ini adalah awal dari nama Nabi Elia muncul di dalam Alkitab, saudara. Dan saya ingin mengajak saudara untuk membacanya. Dikatakan di ayat yang pertama dari 1 Raja-Raja 17 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah saudara, 1 Raja-Raja 17 diawali dengan pernyataan atau deklarasi dari Nabi Elia. Dan Alkitab mencatat ini nubuatannya yang pertama, saudara. Ya, dan nubuatannya bukan nubuatan yang membawa kepada kelimpahan, tetapi nubuatan yang membawa bangsa Israel masuk di dalam masa kekeringan. Karena dia katakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Dan sungguh saudara, sejak dia katakan itu, benar-benar di Israel terjadi kekeringan yang luar biasa. Dan apa yang dia lakukan, apa yang dia ikuti firman Tuhan juga berakibat dalam hidupnya. Jadi saudara bisa bayangkan sebagai seorang nabi, dia memperkatakan firman Tuhan dan firman Tuhan langsung terjadi, saudara. Luar biasa, kering. Tapi akibat daripada kekeringan itu juga berdampak kepada kehidupan pribadinya. Tetapi yang kita lihat di sini saudara adalah Tuhan menyertai Elia dengan cara yang unik. Mungkin bukan dengan cara yang Elia inginkan. Dan seringkali dalam kita mengiring Tuhan, kita melihat Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, dan kita menjadi bagian daripada rencananya. Dan kita excited, kita bergairah karena mengiring Tuhan melihat banyak perkara yang luar biasa. Tetapi di satu sisi saudara, kita bukan hanya mengalami perkara yang sepertinya wow, tetapi kehidupan kita kok sepertinya terdampak, kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak nyaman. Banyak di antara kita berpikir, saya ikut Tuhan, saya setia kepada Tuhan, mujizat terjadi dan hidup saya semakin nyaman. Tidak dengan Elia, dan mungkin juga pada hari ini keadaan yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat dalam kehidupan Elia ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Elia pergi ke sungai Kerit. Bapak ibu saudara, sungai Kerit itu sungai yang kecil. Sungai yang airnya tidak banyak. Tetapi di sana Tuhan pelihara Elia. Untuk mendapatkan air daripada sungai itu, maka Elia perlu untuk memastikan air yang dia dapatkan itu dibersihkan dari kotoran.
Karena sungai itu sungai dangkal, saudara, bukan sungai yang mengalir dengan deras. Karena tidak lama setelah Elia ada di sungai itu akhirnya menjadi kering dan Elia harus berpindah ke tempat lain. Tetapi kembali Tuhan menuntun Elia untuk berada di tempat lain dan dipelihara. Tapi kembali kepada tempat ini, sungai Kerit ini. Tuhan katakan kepada Elia, minum dari sungai itu. Artinya minum dari tempat di mana engkau tidak nyaman sesungguhnya, tetapi aku pelihara engkau. Dan yang kedua, Tuhan bilang aku juga kasih engkau makan. Dan yang kali ini Tuhan pakai untuk memberikan makanan kepada Elia adalah pribadi yang bisa punya akses ke istana raja di mana ada roti dan ada daging. Tapi pribadi itu bukan pribadi yang tampil menyenangkan buat Elia, tetapi burung-burung gagak, saudara. Burung-burung gagak sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa burung gagak itu pemakan bangkai, saudara. Dan untuk orang Yahudi, burung gagak itu bukan burung yang dianggap kosher atau bersih secara tata ibadah. Tetapi ini burung yang dianggap najis oleh bangsa Yahudi. Tetapi Tuhan pakai burung semacam itu yang tidak cocok dengan kebiasaan Elia. Pernahkah saudara merasa bahwa pada waktu saudara mentaati kebenaran firman Tuhan, saudara berada dalam keadaan di mana saudara gak cocok dengan keadaan itu. Dan saudara katakan, bagaimana mungkin Tuhan aku melayani engkau, aku mengasihi engkau, tetapi keadaan yang aku hidupi saat ini gak cocok dengan apa yang aku suka. Tapi yang Tuhan sampaikan kepada kita adalah, di dalam keadaan yang sesulit apapun, pemeliharaan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan anak-anaknya. Burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan makan kepada Elia. Dan sungai Kerit diminta oleh Tuhan dengan kedaulatan Tuhan tetap punya air untuk memberikan minum kepada Elia sekalipun airnya kecil. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, pada waktu Elia taat kepada pimpinan Tuhan, Elia terpelihara. Kembali saudara, saya tidak mengatakan Elia nyaman, tapi Elia terpelihara. Dikatakan waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging. Saudara, tadi saya katakan pribadi ini atau burung-burung ini pasti punya akses ke istana. Kenapa saya katakan sedemikian, saudara? Karena pada waktu itu, tempat di mana masih banyak roti dan daging adalah istana Raja Ahab. Dan rupanya Elia mendapatkan provision atau penyediaan dari Tuhan dari tempat di mana sepertinya nggak mungkin tempat itu menyediakan buat Elia yang memperkatakan hukuman Tuhan atas kerajaan yang dipimpin oleh Ahab, kerajaan Israel. Tapi Tuhan punya cara, saudara. Dia bisa pakai burung-burung gagak. Siapa burung-burung gagak kita pada hari ini? Saudara bisa macam-macam. Orang yang tidak pernah saudara bayangkan akan membawa pertolongan buat saudara, bisa datang dalam kehidupan saudara. Orang-orang yang saudara katakan, saya nggak nyaman untuk terima dari orang-orang tersebut. Saya nggak nyaman dipelihara burung gagak. Kalau burung merpati mungkin dia, tapi bukan burung gagak. Tapi siapa yang tahu bahwa Tuhan kita punya sense of humor, selera humor yang tinggi, saudara. Dan untuk nabinya, untuk orang yang dia pilih, dia perintahkan burung-burung gagak yang setia dan tidak makan dagingnya, saudara. Tapi dagingnya dideliver kepada Nabi Elia dan dia bawakan juga roti sehingga Elia terpelihara selama musim kering. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa mujizat yang sama, mujizat di masa kering, Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan meminta kita untuk melayani Dia, Tuhan bukanlah Tuhan yang lalai untuk memberikan provision atau apa yang kita butuhkan pada waktunya. Pagi dan petang buat Elia. Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah tidak pernah terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur biar kebenaran ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami yang hari-hari ini mengalami masa-masa kekeringan. Kami tidak lagi tahu dari mana sumber kami. Kami tahu sesungguhnya sumber kami dari Engkau. Dan Engkau bisa pakai siapa saja, pribadi yang dari mana aja, dan dari sumber yang dari
yang tidak mungkin untuk memelihara kami dengan sempurna. Tuhan, Engkau baik dan Engkau setia. Biar apa yang kami dengar pada sore hari ini boleh membuat atau membangkitkan kekuatan dari setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.